Main game itu seru, apalagi sekarang banyak pilihan mulai dari Mobile Legends, Genshin Impact, sampai Roblox yang lagi hype banget di kalangan Gen Z. Tapi pertanyaannya, kalau mainnya sampai kecanduan, apakah bisa bikin kita miskin? Jawabannya iya banget. Dan bukan cuma miskin uang, tapi juga miskin waktu, miskin energi, bahkan miskin peluang. Banyak anak muda sekarang rela top up Robux atau Diamond sampai jutaan rupiah, padahal gaji belum seberapa. Ada juga yang tiap hari habiskan berjam-jam di depan layar sampai lupa belajar, lupa kerja, bahkan lupa jaga kesehatan. Game sebenarnya bukan musuh. Kalau dimainkan dengan kontrol, game bisa jadi hiburan sehat, bahkan sumber penghasilan lewat e-sport atau bikin konten. Tapi kalau kecanduan, game justru bisa jadi jebakan yang pelan-pelan menguras hidupmu. Di video ini, kita bakal bahas 4 sisi bagaimana kecanduan game bisa bikin kamu miskin, miskin waktu, miskin energi, miskin uang, bahkan miskin peluang. Dampak paling jelas dari kecanduan game adalah hilangnya waktu produktif. Bayangin kalau setiap hari kamu habiskan 4-6 jam untuk main. Itu artinya dalam seminggu ada lebih dari 30 jam yang hilang. Dalam sebulan jumlahnya sama dengan hampir 2 minggu kerja penuh. Waktu sebanyak itu sebenarnya bisa dipakai untuk belajar skill baru, cari kerja sampingan, atau membangun relasi yang bisa membuka pintu kesempatan. Tapi karena terlalu larut dalam game, semua kesempatan itu lewat begitu aja. Inilah yang disebut opportunity cost atau biaya kesempatan. Setiap jam yang kamu habiskan untuk main berlebihan, berarti ada kesempatan lain yang dikorbankan. Seperti kesempatan untuk membaca buku, berolahraga, mengembangkan bisnis kecil, atau sekedar memperluas jaringan pertemanan yang lebih sehat. Masalahnya, waktu adalah aset yang nggak bisa dikembalikan. Uang yang hilang masih bisa dicari lagi, tapi waktu yang terbuang nggak bisa diulang. Di usia 20-an, ketika energi dan peluang sebenarnya lagi terbuka lebar, kehilangan waktu produktif sama dengan kehilangan modal masa depan. Itulah kenapa kecanduan game bisa bikin kamu miskin waktu. Dan kalau waktu emasmu habis sia-sia, maka mimpi dan rencana besar yang kamu punya juga ikut mundur jauh ke belakang. Selain bikin waktu habis, kecanduan game juga menguras energi dan merusak fokus. Banyak orang rela begadang sampai subuh demi push rank atau sekedar main bareng teman. Awalnya mungkin terasa seru, tapi lama-lama tubuh jadi lelah, pola tidur berantakan, dan konsentrasi terganggu. Besoknya kerjaan jadi molor, pelajaran gak masuk ke otak, dan performa sehari-hari turun drastis. Dampaknya bukan cuma fisik, tapi juga mental. Game sering jadi escapism, alias pelarian dari kenyataan. Saat ada masalah di dunia nyata, entah soal kerjaan, kuliah, atau keluarga, banyak orang pilih kabur ke dunia game. Memang terasa nyaman sementara, tapi akhirnya bikin motivasi hidup di dunia nyata makin menurun. Kamu jadi malas ambil tantangan baru, nggak berani hadapi masalah, dan akhirnya makin stuck. Lebih jauh lagi, kecanduan ini bisa bikin relasi sosialmu rusak karena energi sudah habis di layar, kamu nggak punya tenaga lagi buat berinteraksi sehat dengan orang sekitar. Temanmu merasa diabaikan, keluargamu merasa dijauhkan, lama-lama ini bikin kamu kehilangan support system yang sebenarnya penting untuk bertumbuh. Kalau semua energi dan fokusmu habis untuk game, apa yang tersisa buat membangun masa depan? Inilah kenapa kecanduan game bisa bikin kamu miskin semangat, miskin fokus, bahkan miskin relasi. Salah satu efek paling kelihatan dari kecanduan game adalah kantong yang makin tipis. Banyak anak muda rela top up Robux, Diamond, skin, atau item langka hanya demi tampil keren di dunia virtual. Jumlahnya mungkin terlihat kecil di awal, 20.000, 50.000, 100.000. Tapi kalau di total setiap minggu atau setiap bulan, bisa jadi jutaan rupiah hilang begitu aja. Dan yang lebih bahaya, uang itu habis untuk sesuatu yang nilainya nggak ada di dunia nyata. Pola ini juga berbahaya karena melatih otak terbiasa dengan kepuasan instan. Setiap kali ada event baru, muncul dorongan untuk top up lagi dan lagi. Lama-lama ini bisa jadi pola konsumtif yang terbawa ke aspek lain dalam hidup. Akhirnya bukan hanya saldo rekening yang terkuras, tapi juga kebiasaan finansialmu jadi rusak. Gak sedikit kasus di mana kecanduan game bikin orang sampai berutang, entah pakai kartu kredit, pinjol, atau bahkan minta uang orang tua terus-menerus. Padahal utang untuk hal konsumtif seperti ini sama sekali nggak memberi manfaat jangka panjang. Jadi jelas, kecanduan game bukan cuma bikin miskin waktu atau miskin energi, tapi juga bisa bikin kamu benar-benar miskin uang. Dan kalau keuangan sudah bocor sejak muda, akan sangat sulit membangun fondasi untuk masa depan. Dampak terakhir dari kecanduan game adalah hilangnya peluang. Banyak anak muda nggak sadar terlalu larut dalam dunia virtual bisa bikin mereka kehilangan kesempatan besar di dunia nyata. Misalnya, kesempatan ikut komunitas yang bisa nambah relasi, kesempatan ikut proyek kerjaan, atau sekedar waktu untuk mengasah skill baru yang sebenarnya bisa jadi modal penting.
Semua itu lenyap karena waktunya habis untuk ngejar rank atau update event game. Akhirnya, orang yang kecanduan game bukan hanya miskin waktu, energi, dan uang, tapi juga miskin peluang. Mereka nggak hadir di momen-momen penting yang bisa mengubah hidup. Dan sayangnya, kesempatan seringkali datang sekali, nggak bisa diulang. Tapi bukan berarti game sepenuhnya buruk. Kalau dimainkan dengan kontrol, game bisa jadi sarana hiburan yang sehat, bahkan bisa jadi jalan karir. Banyak orang sukses lewat e-sport, streaming, atau bikin konten Roblox dan game lain. Bedanya jelas, mereka main dengan strategi, bukan sekedar kecanduan. Jadi intinya ada di kontrol. Kalau kamu bisa kendalikan waktu dan uangmu, game bisa jadi alat. Tapi kalau game yang mengendalikan kamu, itulah saatnya hidupmu pelan-pelan jadi miskin dari banyak sisi. Jadi jelas, kecanduan main game bisa bikin kita miskin dari berbagai aspek. Bukan cuma miskin uang karena top up nggak ada habisnya, tapi juga miskin waktu produktif, miskin energi, dan miskin fokus. Bahkan miskin peluang yang seharusnya bisa jadi batu loncatan menuju kesuksesan. Game itu sendiri bukan masalah. Kalau dikendalikan, game bisa jadi hiburan sehat, bahkan sumber penghasilan. Tapi kalau kamu biarkan game mengendalikan hidupmu, pelan-pelan kamu akan kehilangan hal-hal paling berharga yang seharusnya jadi modal untuk masa depan. Ingat, sukses itu butuh kontrol, dan kontrol dimulai dari hal-hal kecil, termasuk bagaimana kamu memperlakukan game dalam hidupmu. Jangan sampai kesenangan sesaat bikin kamu kehilangan kesempatan besar yang seharusnya bisa kamu raih. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bikin kamu mikir lebih dalam tentang caramu mengatur waktu luang dalam bermain game, dan berani mempertanyakan lagi kebiasaan yang selama ini kamu anggap normal. Sampai jumpa di video sang perintis yang berikutnya.